Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Hari ini kita akan membahas bab tentang biaya produksi jangka panjang. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang biaya produksi jangka pendek. Akan saya review sedikit. Kalau pada biaya produksi jangka pendek itu yang berubah adalah variabel cost-nya. Tapi kalau biaya produksi jangka panjang tidak hanya variabel cost-nya saja yang berubah, tapi juga fixed cost-nya. Baik, akan saya lanjutkan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat merubah semua faktor produksi yang akan digunakannya. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya menambah jumlah tenaga kerja, dalam hal ini variabel cost, tetapi juga dapat menambah jumlah bangunan serta peralatan produksi. Selanjutnya ada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau yang sering disebut juga dengan long run average curve. Adalah grafik yang menunjukkan skala yang berbeda di mana perusahaan dapat memilih untuk beroperasi dalam jangka panjang. Nah, berikut Anda bisa melihat kurva biaya rata-rata jangka panjang dari sebuah perusahaan yang menunjukkan skala ekonomi adalah miring ke bawah. Nah, yang Anda lihat ini adalah short run ya, atau kurva jangka pendek. 1, 2, 3. Kemudian yang panjang garis merah ini adalah long run ya, atau kurva jangka panjang. Semakin banyak unit output yang dihasilkan dan ini adalah biayanya, maka kurva ini menunjukkan pada jangka panjang ketika unit of output yang dihasilkan semakin besar, maka akan menekan cost per unitnya atau biaya per unit. Kemudian di sini ada the long run average cost. Di sini ada area yang pertama ini yang berwarna orange adalah economic of scale. Di sini sebetulnya ini bentuk kurva ya. Di sini ada cost per unit, ini ada outputnya. Jadi ini biaya, ini output. Semakin besar output yang dihasilkan, nah kita akan ada pada di sisi constant return to scale. Ya, jadi biayanya menurun. Kemudian konstan. Nah, pada orange yang kedua di sini ada diseconomics of scale. Di sini semakin tinggi output per periode, maka cost-nya akan semakin meningkat. Nah, berikut adalah penjelasan dari tadi yang pertama, increasing return to scale, atau kembali lagi ke sini pada economics of scale. Apa itu increasing return to scale? Ya, yang pertama, dia mengacu pada peningkatan skala produksi perusahaan yang mengarah pada biaya rata-rata yang lebih rendah per unit yang diproduksi. Kita kembali lagi ke sini. Ketika yang di output produksi yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin besar, ini di sini ada angka 0, semakin besar ke sini, maka biaya per unitnya akan semakin rendah, maka terjadi economics of scale. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah constant return to scale, mengacu pada peningkatan skala produksi perusahaan yang tidak mempengaruhi biaya rata-rata yang diproduksinya. Jadi di sini ketika jumlah output per periodenya ditambah, maka tidak akan lagi mengurangi biaya per unit, akan tetap. Kemudian ini yang konstan, kemudian yang decreasing return to scale ya. Ini pada bagian ini. Penjelasannya adalah decreasing return to scale mengacu pada peningkatan skala produksi perusahaan yang mengarah pada biaya rata-rata yang lebih tinggi per unit produksi. Jadi semakin ditambah jumlah outputnya, maka yang terjadi bukannya penurunan biaya per unit, tapi justru kenaikan biaya per unit. Makanya dia disebut decreasing return to scale. Nah, kemudian kita kembali lagi ke economics of scale, di mana skala produksi dikatakan bersifat skala ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah.
ya. Jadi semakin banyak jumlah yang diproduksi outputnya, maka jumlah rata-rata per unitnya akan semakin murah. Nah, apa sih penyebab dari economics of scale? Yang pertama itu adalah spesialisasi faktor produksi, ya. Jadi perusahaan melakukan spesialisasi atau pengkhususan ya faktor-faktor produksi, memilih faktor produksi yang paling efisien. Kemudian yang kedua, pengurangan harga bahan baku dan kebutuhan produksi lain. Ya, dalam memilih faktor produksi, salah satunya adalah bahan baku. Perusahaan akan memilih ya harga yang paling kompetitif. Kemudian yang ketiga, memungkinkan diproduksinya barang sampingan ya, barang-barang di luar dari biaya dari barang-barang yang memang mereka utama untuk diproduksi. Kemudian muncul sampingannya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perusahaan besar yang mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan bagi perusahaan ya. Jadi perusahaan itu yang besar, itu yang sudah besar, mereka mendorong untuk adanya membuat ya sebuah perusahaan lagi gitu ya, pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan. Kemudian diseconomics of scale, yaitu organisasi perusahaan sudah terlalu besar sehingga terjadi kerumitan dalam pengelolaannya ya, sudah cukup besar, cukup rumit ya, perusahaan sudah tidak bisa dikontrol dengan baik, maka akan terjadi yang namanya diseconomics of scale. Begitu ya, sekian, terima kasih. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.